Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast semuanya, jumpa lagi bersama saya di acara podcast Kebasen. Hari ini saya sudah kedatangan dua tamu istimewa, yaitu dari para guru-guru College yang di Kebasen. Beliau ini merupakan para guru penggerak di SD-nya masing-masing. Yang pertama saya perkenalkan langsung Bapak Syarif Hidayat dari SD Negeri Mandirancan. Dan yang satunya lagi ada Ibu Junjun dari SD Negeri Kalinti. Sehat Ibu, Bapak semuanya? Alhamdulillah. Baik, langsung saja kepada topik pembahasan kita kali ini, yaitu pembahasan kita kali ini yaitu terkait dengan pembelajaran yang berfilosofikan filosofi Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu ya. Terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi kemudian seperti itu. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama nih untuk Ibu Junjung terlebih dahulu ya. Yaitu terkait dengan pertanyaan mengapa kita harus menerapkan filosofi mengajar Ki Hajar Dewantara ini seperti itu. Monggo silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Hari. Mengapa kita harus menerapkan pembelajaran sesuai dengan filosofi KHD gitu ya? Iya. Kalau saya ingat ada sebuah quotes gitu ya, atau sebuah pendapat dari Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan ya, iya betul. Sesuai dengan tema kita hari ini, menumbuhkan pembelajaran yang menyenangkan, selamat dan bahagia, gitu betul. ya. Dan ada yang lebih menarik ini Pak, apa itu, bahwa menurut KHD itu dia mengumpamakan pendidik kita itu sebagai seorang petani. Seorang petani ya, nah bagaimana itu? Petani itu kan tugasnya adalah menumbuhkan padi, gitu padi, ya. Tumbuhan lah ya. Tumbuhan begitu, dan petani itu nggak bisa tuh kemudian mengubah biji padi menjadi tanaman jagung. Nah iya, tentunya merubah kodrat ya. Iya betul. Nah, inilah fungsi pendidik itu di sini adalah hanya menuntun, membimbing ya. Kodrat yang ada pada diri anak. Pada kita diri bisa anak. Memaksakan anak ini akan menjadi apa gitu. gitu. Yang tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menuntun dengan sebaik-baiknya. Iya. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman itu yang harus selalu kita tanamkan dalam diri seorang pendidik, tentunya harus kita pahami seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ibu Junjung terkait dengan pembahasan bahwasanya anak itu ibaratkan sebuah tumbuhan ya, itu yang harus kita jaga dan kita kembangkan seperti itu. Baik, itu yang pertama. Lalu yang keduanya ini untuk Bapak Syarif ya. Pertanyaan kedua masih nyambung lah ya, terkait dengan bagaimana cara menerapkan proses belajar di kelas sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang selamat dan bahagia. Monggo saya. Jadi tadi disebutkan bahwasanya dalam filosofi Ki Hajar Dewantara disebutkan seorang pendidik itu seperti seorang petani. Iya, ya, seorang petani. Nah, seorang petani selain dia itu menanam, juga dia pasti akan merawat lahan. Lahan yang digunakan oleh petani, kita ibaratkan kalau kita sebagai guru adalah sekolahnya ya. Jadi untuk nantinya anak bisa selamat dan bahagia ya, tentunya kita laksanakan yang namanya disiplin positif. Disiplin positif gitu. Nah, disiplin positif itu ibaratnya seorang petani itu selain dia menanam, juga dia memberikan pupuk, menyirami, kemudian merawat, membuang gulma atau hama-hama di situ. Ya, jadi intinya dalam pelaksanaan disiplin positif nantinya ketika anak belajar di situ, dia bisa menikmati pembelajaran, ya, dia bisa berproses, kemudian belajar, kemudian dia mungkin bisa melakukan suatu kesalahan. Nah, ketika anak itu melakukan kesalahan, nah disitulah peran guru, bagaimana dia harus bisa memberikan motivasi tentunya ya, sehingga dia langsung belajar lagi, salah lagi, belajar lagi. Seperti kita tahu kisahnya siapa, Thomas Alva Edison ya, 1000 kali kan ya percobaan lampu ya, itu seperti itu yang nantinya di akhirnya seorang anak itu bisa menikmati mendapatkan hasilnya, dan hasilnya yang paling akhir yaitu selamat dan bahagia tentunya. Proses pembelajaran itu tidak akan bisa berjalan ketika di situ ibarat mulanya ada gulmanya, ada gamanya. Anak nggak mungkin bisa menikmati. Jadi tugas kita sebagai menyingkirkan ya, dan juga warga sekolah seluruhnya itu adalah menyingkirkan
gulma-gulma atau apa ya istilah katanya ya tantangan-tantangan itu harus dihilangkan seperti itu. Baik, terima kasih kepada Pak Syarif terkait dengan implementasi lah ya, lebih ke implementasi bagaimana cara kita menerapkan filosofi KHD seperti itu ya. Baik, terima kasih kepada Pak Syarif yang telah memberikan pemaparan. Selanjutnya ini terkait dengan pertanyaan yang sama mungkin ya kepada Ibu Jungjung sekarang ya, terkait dengan bagaimana nih implementasi. Kalau tadi Pak Syarif dari sudut pandang beliau, sekarang dari sudut pandangnya Ibu Jungjung seperti apa? Monggo silakan. Oke, untuk implementasinya kalau tadi Pak Syarif sudah memberikan tanya-tanya tentang sawahnya gitu ya, lahannya. Iya betul. Nah, tentunya kita sebagai seorang petaninya nih harus ikut merawat begitu ya. Dari segi petaninya atau dari segi pendidiknya itu yang bisa kita lakukan tentunya masalah pembelajaran yang kepada murid. Nah, bagaimana caranya? Ada salah satu pendekatan begitu ya Pak yang sedang hits saat ini. Lagi happening banget ya. Kita menerapkan pembelajaran yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi ya, oke. Dimana kita memandang anak ini adalah sebagai orang atau seorang anak yang berbeda-beda, unik ya. Oke. Yang unik, kemudian kita menyadari bahwa murid kita itu kebutuhannya juga berbeda. Karakternya berbeda-beda tentunya ya, seperti itu. Dan tentunya ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Tentunya di situ nanti ada strategi diferensiasi proses, konten dan juga produk. Ya, untuk lebih lengkapnya bisa dicek. Nah, PMM-nya jangan lupa. Sudah topik berapa? Iya, harus selalu tingkatkan terus ya PMM-nya, karena di sana satu platform yang sangat powerful sekali menurut saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Jungjung terkait dengan implementasinya. Tadi harus seperti apa? Ini sudah menyebutkan bahwa anak itu adalah insan yang unik, dan kita juga sebagai guru harus melakukan pendekatan yang diferensiasi juga tentunya ya. Harus bisa menyesuaikan dengan anak seperti itu. Baik, ini pertanyaan yang terakhir untuk Bapak Syarif mungkin terkait dengan apa yang boleh dan tidak, atau rambu-rambunya ini guru harus seperti apa dalam proses pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara. Monggo silakan. Ya, jadi untuk yang boleh tadi ya, yang boleh itu pertama kita lebih ke posisi kontrol ya Bu ya. Posisi kontrolnya. Kontrol ya, kita bagusnya itu posisi kontrol manajernya ya, manajer. Jadi ketika dalam pembelajaran kita mengarahkan anak, hanya mengarahkan ya, tidak seperti mengatur seperti itu, otoriter kayak gitu. Mengarahkan anak. Iya. Ada kesalahan kita kembali ke tracknya, to the track seperti itu ya. Ya, itu seperti itu yang boleh kita laksanakan. Kemudian kita timbulkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya, jiwa anak, yaitu belajar mau ngapain sih. Nah, biar dia meningkatkan keilmuannya, pengetahuannya dan sebagainya, dan bisa menerapkan. Itu yang kita cari, bukan anak yang ketika dia mendapatkan suatu kebiasaan kemudian kita kasih hadiah. Iya, itu bukan satu hal yang baik ya. Dia tidak akan melaksanakannya. Jadi bukan satu hal yang baik. Itu seperti itu. Dan yang tidak boleh kita laksanakan yang jelas posisi kontrol penghukum. Eksekutor. Sekarang kitanya itu pembulian ya. Pembulian, perundungan gitu. Hanya pada murid dengan murid, tetapi juga guru. Nah, ini yang menjadi seperti itu ya. Tidak terpantau. Itu kadang guru jadi perundung juga ya. Jangan sampai terjadi lah seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Syarif yang telah memaparkan terkait dengan apa yang harus dan yang tidak boleh. Tentunya kita sebagai seorang guru harus terus bisa melihat murid ini sebagai suatu hal yang harus kita bimbing ya. Dalam pembelajaran tentunya harus menyenangkan seperti itu. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan pemaparan yang begitu luar biasa pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat untuk kita semua. Ya, seperti itu mungkin Bapak dan Ibu para narasumber, mungkin kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjut kemudian. Di mana? Di PMM. Di PMM para guru penggerak pasti banyak sekali kontennya seperti itu. Oke, itu saja mungkin dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.